making disciples, transforming lives. Saudara, pada hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Saya memberikan judul penuh dengan Roh Kudus. Ini adalah lanjutan dari khotbah saya minggu yang lalu yang saya khotbahkan di CP atau di Central Park. Saya mendorong Anda untuk bisa mendengarkan apabila Anda belum mendengarkan. Saudara, dan nanti saya juga minta seluruh pemimpin-pemimpin di dalam Connect Group untuk bisa share link YouTube-nya. Saya memberikan judul minggu yang lalu adalah Back on Fire atau kembali on fire, kembali menyala. Saudara, tapi sebelum kita masuk dalam apa yang saya mau bagikan, saya ingin membacakan firman yang saya bagikan minggu yang lalu untuk remind saudara kembali. Coba kita buka di Lukas pasal yang ke-13. Kita baca di ayat 29 sampai 30. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Saudara, ini adalah cerita bagaimana orang-orang yang di dalam perikop ini, saudara, Yesus itu ditanya, sedikitkah orang yang diselamatkan? Yesus berkata, berjuanglah melalui pintu yang sesak ini supaya karena ada banyak orang berusaha memasukinya tapi nggak dapat. Lalu bagi mereka yang nggak dapat masuk itu dikatakan ketika Tuhan itu menutup pintu, maka banyak orang akan ketok pintu dan berkata, Tuhan bukakan aku pintu. Tapi Yesus berkata, aku tidak tahu dari mana engkau datang, enyahlah dari hadapanku. Ya, ke tempat di mana ada ratap dan kertak gigi. Nah, di tengah, jadi ironis, mereka berkata, bukankah kami makan semeja denganmu? Bukankah engkau mengajar di kota kami? Berarti ini adalah orang-orang yang suka mendengarkan khotbahnya Yesus, atau orang-orang yang rajin beribadah, bahkan makan semeja dengan Yesus. Tapi yang terjadi adalah, mereka itu masuk ke tempat di mana ada ratap dan kertak gigi. Aku tidak tahu dari mana kamu datang, kata Yesus. Sementara engkau ada di tempat itu, engkau akan melihat Abraham, Ishak, Yakub, ya, dan bukan hanya Abraham, Ishak, Yakub, dan semua nabi masuk dalam kerajaan Allah, sementara engkau dicampakkan di luar. Nah, baru ayat yang baru kita baca ini dilanjutkan, saudara. Sementara orang-orang yang makan semeja dengan Yesus, yang mendengarkan Yesus berkhotbah di kota-kota mereka, mereka masuk dalam tempat di mana ada ratap dan kertak gigi, mereka dicampakkan keluar. Tapi di satu sisi ada banyak orang dari barat, timur, utara, selatan justru masuk dalam kerajaan Allah. Gitu ya. Lalu ayat terakhirnya itu konklusinya. Sesungguhnya ada orang yang terakhir justru menjadi yang terdahulu atau yang pertama. Sementara orang yang terdahulu yang pertama justru menjadi yang terakhir atau terkemudian. Jadi apa maksudnya? Ini adalah peringatan bagi kita. Saudara, saya bagikan minggu lalu bahwa 2 tahun terakhir ini, itu adalah masa-masa di mana banyak orang-orang itu bertobat. 2 tahun terakhir ini ada banyak orang-orang non-believers. Atau orang-orang yang kita anggap mereka ini nggak mungkin bertobat. Justru mereka itu bertobat di hari-hari ini. Dan yang luar biasa adalah, saudara, mereka ini sekarang lagi antusias mencari Tuhan. Nah, kalau kita nggak hati-hati, kita ini yang sudah lebih dulu, atau kita ini adalah orang-orang yang kategori orang pertama yang sudah lama 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ikut Yesus, justru kita ini kedapatan paling nggak antusias atau tidak lagi bergairah bagi Tuhan. Sementara orang-orang baru yang baru 2 tahun terakhir ini adalah orang-orang terkemudian atau orang-orang terakhir, justru mereka ini yang hari-hari ini sangat antusias. Makanya di Matius 21, Yesus itu mengadakan sebuah perumpamaan tentang 2 anak. Yang pertama adalah anak sulung, yang kedua anak bungsu. Ya, pertama Tuhan itu berkata kepada anak pertamanya atau anak sulung, hari ini kerjalah di kebun anggur. Ternyata anak pertama itu berkata, baik Bapa, tapi nggak melakukannya. Lalu Tuhan itu datang kepada anak kedua berkata demikian juga, hari ini kerjalah di kebun anggur. Pada awalnya anak bungsu ini berkata, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal atau bertobat dan melakukan. Lalu di ayat itu saudara dikatakan, sesungguhnya engkau akan melihat para pemungut cukai
perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain saudara, yang pertama itu adalah kategori orang-orang Kristen yang sudah lama ikut Yesus. Kalau kita nggak hati-hati, justru orang Kristen yang sudah lama inilah yang tidak lagi melakukan kehendak Tuhan. Yang paling tidak melakukan kehendak, yang paling tidak melakukan kehendaknya. Dan justru orang-orang yang terakhir, yang baru-baru 2 tahun terakhir ini, mereka adalah kategori orang-orang yang kita ini katakan gak mungkin bertobat. Mereka adalah kelompok pemungut cukai, dan perempuan sundal itu adalah lambang dari orang-orang berdosa, orang-orang yang gak rohani, orang-orang kita anggap mereka ini gak mungkin bisa bertobat. Justru mereka itu hari-hari ini, mereka lah yang paling melakukan kehendak Allah. Makanya dikatakan mereka-mereka inilah yang akan mendahului, katakan mendahului. Makanya kalau nggak hati-hati, kita ini orang Kristen yang sudah lama justru ketinggalan. Justru yang paling maju, ada di garda depan untuk melakukan kehendak Tuhan, itu justru orang-orang yang baru aja bertobat. Kita nggak boleh, kita harus hati-hati, katakan amin. Makanya saudara, kita ini harus kembali on fire, kembali menyala. Anda dengarkan khotbah saya lengkap minggu yang lalu. Saudara, nah ada 3 gereja yang di dalam kitab Wahyu itu ditegur Tuhan. Yang pertama adalah gereja Efesus. Di pemandangan manusia, gereja Efesus ini masih baik, masih setia, masih tekun. Karena apa? Mereka tidak menyangkal nama Yesus. Tapi di pemandangan Tuhan ternyata mereka sudah jatuh begitu dalam kerohaniannya. Kenapa? Karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Saudara, kalau mau tahu kasih yang semula itu seperti apa sih? Katakan cinta yang menggebu-gebu. Kalau Anda jatuh cinta, ya bapak-bapak yang sudah tua, kita ini yang sudah, coba ingat-ingat waktu kita remaja, waktu jatuh cinta, waktu orangnya itu ada satu ruangan dengan kita, apa yang terjadi? Jantung berdebar-debar, keringat dingin, betul nggak? Kita curi-curi pandang, begitu kita mata ketemu mata, waduh copot jantung kita. Betul nggak? Saya masih ingat, saya ceritakan saudara, ketika saya pertama kali saya diteguhkan membangun hubungan sama siapa? Istri saya. Waktu itu tanggal 28 Maret tahun 2004 di Manado. Ya, waktu itu kami diteguhkan, saudara di gereja diteguhkan. Saya masih malu-malu waktu itu, Pastor Yudi dan sebagainya. Ayo digandeng kita malu-malu. Lalu diteguhkan, didoakan di depan jemaat. Memang misionaris itu lain prosedurnya ya. Ya pacaran kita ini prosedurnya sampai harus diteguhkan segala gitu ya dan sebagainya. Ya setelah diteguhkan besok paginya saya ajak jalan. Saya pagi-pagi jemput gitu ya. Waktu itu di kota Manado, saya mau pergi ke pantai Malalayang. Kita mau berdua di pantai. Saya jemput naik motor saudara. Kalau Anda tahu di Boulevard Manado, itu di pesisir saudara, menuju ke Malalayang itu cuma 10 menit, 15 menit, lempeng aja. Lurus pokoknya ngikutin pesisir itu, nanti ada sebuah pantai namanya Pantai Malalayang. Gak terlalu jauh dari Manado, ya waktu itu masih bersih pantainya. Bahkan ada banyak keong-keong saudara, keong-keong gitu ya. Saudara, nah di situ itu ada kayak depot kecil biasanya, itu cukup kita itu jadi tempat nongkrong kita. Nah waktu itu pagi-pagi saya duduk di kayak ada batang pohon yang jatuh, lalu kita duduk berduaan di situ. Gitu ya. Tapi menuju ke sana saya lewat gunung, saudara. Saya lewat namanya Kota Tomohon. Kalau Anda orang Minahasa Anda tahu. Itu seperti puncaknya Jakarta. Jadi menuju ke sana itu perjalanan 45 menit atau sampai 1 jam lah. Naik gunung pemandangan gak dikit. Saya naik motor berdua gitu, naik gunung gitu ya, sampai di Kota Tomohon. Lalu saya ambil jalan pintas, ada sebuah jalan menuju ke pedesaan, namanya mungkin itu sebuah dusun atau desa atau daerah namanya Tara-Tara. Gitu ya. Waduh, waktu itu masih indah, di situ ada rumah panggung yang dijual. Waduh, berkelok-kelok. Akhirnya itu jalan turun melewati pedesaan. Bagus banget pemandangannya. Ujung-ujungnya nanti bisa tembus ke pantai tadi. Ya, yang seharusnya 15 menit jadi 1,5 jam. Tahu nggak tujuannya kenapa? Supaya berlama-lama di sepeda motor. Itu kali pertama, saudara,
Sampai Lena itu boncengan sama saya lalu pegang ini saya. Nggak sampai dipeluk begini karena nggak boleh. Harus jaga etika, tapi pegang ini loh. Pegang jaketnya sama ini. Jadi kepegang, pinggul saya itu kepegang ini. Dia pegangan begini. Itu 1,5 jam saya kesetrum, saudara. Itu listrik kayak naik turun. Gitu ya. Dalam perjalanan saya tegangan tinggi. Kesetrum. Gitu ya. Setelah aktivitas sepanjang hari apa... Ya, padahal pada sepanjang hari itu barengan. Saya antar pulang ke sekretariat, ya, kan sekretariat bisa yang pria sendiri, yang wanita sendiri, itu lain alamat gitu ya. Sampai di situ malamnya udah rindu, udah kangen kepingin ketemu. Itu namanya cinta yang menggebu-gebu. Nah, gereja Efesus sudah kehilangan cinta itu. Mereka ke gereja sudah nggak lagi karena kerinduan, tapi sudah ya karena aku Kristen maka aku ke gereja. Kecuali aku agama lain maka aku ke tempat ibadah lain, gitu. Bukan karena kerinduan, pelayanan juga sudah bukan lagi karena kerinduan. Tapi pelayanan hanya karena dijadwal. Gitu ya, berdoa dan lain sebagainya itu juga bukan lagi kerinduan tapi karena rutinitas. Karena aku Kristen, karena itu diharuskan. Jadi ya aku baca Alkitab ya, tapi ya rutinitas. Nggak ada lagi gregetnya, udah kehilangan cinta mula-mula. Gereja yang kedua adalah gereja Laodikia. Gereja Laodikia ini ditegur Tuhan. Karena apa? Karena dia nggak panas juga nggak dingin alias suam-suam kuku. Ya, alangkah baiknya kalau engkau panas-panas sekalian atau dingin-dingin sekalian. Tapi gara-gara engkau suam-suam aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, kata Yesus. Dan ternyata di situ di Wahyu 3 itu ditulis alasan mengapa mereka itu suam-suam. Ternyata mereka berkata aku kaya. Aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apapun. Jadi mereka udah merasa cukup makanya mereka jadi suam-suam. Saudara. Pelayan Tuhan, ya saya itu seringkali cerita, makanya saya bangga, saya minta teman-teman kita ini, pelayan-pelayan Tuhan itu kita ini muridkan di dalam CG. Ya, semua pelayan Tuhan kita walaupun mereka sudah melayani, mereka harus menyimak firman. Karena apa? Saya pernah melihat saudara, pelayan praise and worship setelah melayani, duduk di belakang atau bahkan di backstage, mereka guyonan, mereka gak menyimak firman. Karena apa? Mereka udah merasa cukup, aku ini sudah senior. Yang butuh firman, yang butuh menyimak firman itu orang-orang baru, jiwa-jiwa baru. Saya mah udah menguasai firman, saya udah tahu firman. Ingat kita gak pernah dipanggil untuk menguasai firman. Kita dipanggil untuk terus-menerus dikuasai firman, katakan amin. Saudara, ya pernah satu kali juga kita pernah mengundang worship leader asing. Worship leader maksudnya bukan dari dalam gitu ya. Saudara, pernah loh ada worship leader menunjukkan sikap yang begitu. Pelayanan, waduh luar biasa. Tapi begitu duduk saudara, ya dia duduknya itu nggak duduk kayak gini. Agak selonjor begini gitu ya. Kakinya begini, handphone mainan handphone. Zaman dulu itu sudah 10 tahun, 12 tahun yang lalu. Handphonenya bukan begini terus. Gitu ya, nggak menyimak firman sama sekali, dari bahasa tubuhnya kelihatan banget. Saudara, dari mana kok Pastor Fuji tahu? Karena saya yang khotbah waktu itu. Nggak merasa perlu menyimak firman, yang perlu itu orang-orang baru. Saya sudah tahu firman, saya sudah tahu banyak pengajaran, saya sudah tahu, saya udah ngerti. Nah, ketika kita sudah merasa cukup, saudara, saya nggak perlu melayani, yang perlu banyak dijadwal itu orang-orang baru. Saya mah udah senior, jarang-jarang aja, saya nggak butuh melayani. Saudara, kita inilah yang butuh melayani, katakan amin. Saudara, karena pelayanan itu juga bisa jadi, salah satu manfaatnya itu juga bisa jadi ini loh, jadi kekang bagi kita. Gara-gara Anda berstatus, beridentitas pelayan Tuhan, Anda jadi berhati-hati. Hidup Anda, katakan amin. Ketika Anda mau melakukan sesuatu yang salah, Anda jadi ingat, aku ini pelayan Tuhan. Ini identitas kita. Ya, gak usah gitu. Zaman 10-12 tahun yang lalu, AOG kita waktu pertama kali launching, AOG Army of God, itu bikin stiker. Ya ribuan orang pasang stiker, jemaatnya GMS, pasang stiker di belakang mobil mereka, gede, Army of God, putih warnanya. Ya, apa tulisannya apa sih? Apa holiness, apalah passion, holiness apa gitu. Saudara, banyak yang cerita gara-gara ketempelan itu, yang biasanya suka nerobos lampu merah, melanggar, jadi apa? Jadi mikir. Karena apa? Ada lambangnya GMS. Ada lambangnya Army of God. Bahkan gak sedikit yang juga mengaku akhirnya dicopot. Karena apa? Ketempelan stiker aja,
itu menjagai kita, memagari kita. Katakan amin. Kita jadi mikir berulang kali untuk mau melanggar. Gitu ya. Makanya kita ini yang butuh melayani. Jangan selalu menuding gereja ini memperdaya aku, memanfaatkan aku. No, justru Anda harusnya bangga dan sukacita kalau Anda bermanfaat bagi kerajaan sorga. Jangan merasa diperdaya. Tapi lihatlah dirimu itu diberdayakan oleh kerajaan sorga. Katakan amin. Nah, gereja Laodikia itu sudah suam-suam. Yang ketiga adalah Sardis. Sardis ini ditegur sama Tuhan, aku tahu pekerjaanmu, engkau kelihatannya hidup, tapi sebenarnya engkau mati. Makanya aku tidak pernah mendapati pekerjaanmu sempurna. Kenapa? Karena Sardis itu tidak lagi penuh dengan Roh Kudus, tidak lagi bergantung dengan Roh Kudus. Makanya semua pekerjaan mereka tidak pernah komplit atau tidak pernah sempurna di hadapan Tuhan. Karena apa? Mereka mengerjakannya tanpa kuasa Roh Allah. Mereka kelihatannya hidup, tapi sebenarnya mati. Billy Graham itu pernah ngomong seperti ini. Ya, hari ini kalau gereja Roh Kudus itu diangkat dari gereja, 90% gereja tetap beroperasi. Berarti itu membuktikan bahwa 10%, hanya 10% dari gereja yang mengandalkan kuasa Roh Kudus. Makanya gereja, saudara, hari ini, kalau selama saya memimpin jemaat, saya tidak akan mengizinkan gereja kita meninggalkan Roh Kudus. Tidak lagi bergantung sama Roh Kudus. Katakan amin. Itulah sebabnya apa sih yang kurang di dalam gereja di masa kini? Gereja di masa kini ini nggak kurang pengajaran. Apalagi di zaman setelah pandemi. Semua gereja punya pelayanan online. Anda mau khotbah berbagai jenis khotbah, Anda bisa lihat atau cari di YouTube. Mau hamba Tuhan dalam negeri ataupun luar negeri. Kita nggak kekurangan pengajaran. Gereja juga nggak kekurangan acara atau program. Gereja nggak pernah kekurangan yang namanya fasilitas. Ya, saya ngomong sama jemaat di Kelapa Gading, saudara, jemaat di Kelapa Gading itu nggak ideal sih. Menurut ukuran kita nggak ideal, tapi itu sudah bagus. Ya, LED-nya itu kita masih bongkar pasang, bayangkan. Teman-teman itu setiap minggu itu harus bongkar pasang, karena kita ini sewa aula cuman untuk pakai hari Minggu. Sound systemnya itu pagi-pagi jam 6 itu baru kelar. Tanya sama Pastor Julian. Ya, sound systemnya semua itu capek pelayan tuanya. Tapi demi jiwa-jiwa. Ya. Terus layarnya bukan LED begini, di pinggir 2, 1 di belakang 1 di pinggir sebelah kanan saya. Itu pun proyektor. Apalagi di situ aula cahayanya terang. Jadi agak samar-samar lihatnya. Apalagi yang sebelah kiri saya, jemaat kalau mau lihat monitor itu lihatnya ke sini. Jadi kalau pulang salaman mereka begini. Karena suka noleh ke kiri. Gitu ya. Saya minta mereka sabar-sabar. Gitu ya. Pertama kali kita soft opening, listriknya jebluk sama jeglek. Apa itu bahasa? Putus ya. 2 kali putus. Mau mulai putus. Terus saya sudah mau khotbah, sudah mau maju nih. Mati. Listriknya nggak kuat. Lalu minggu pertama kali soft opening, banyak orang kipas-kipas. Karena apa? Kepanasan, AC-nya nggak ngatasi. Saudara, saya ngomong ini adalah, ya ini permulaan yang bagus. Setidak ideal-idealnya, itu masih jauh lebih bagus. Karena saya ini banyak keliling ke banyak regional, saudara. Anda nggak pernah tahu gereja di Masohi bagaimana. Gereja di Tondano, gereja di Bitung, gereja di pulau-pulau. Saudara, hari ini setidak idealnya fasilitas kita, mereka jauh lebih ideal. Mereka jauh lebih gitu. Saya gara-gara itu teringat pertama kali ketika kita merintis di Jakarta tahun 2005-2006. Semuanya serba apa adanya. Tahun 2002 saya diutus ke Manado. Itu nggak ada AC kebaktian. Yang angkat-angkat saya sendiri, yang khotbah juga saya. Saya bantuin tim musik. Saudara, semua serba ala kadarnya. Tidur, istri saya itu tidur di rumah panggung. Rumah panggung itu rumah kayu. Sebelahnya itu persis sekretariat wanitanya. Sebelahnya itu persis rumah panggung, sebelahnya itu kandang babi. Jadi ada peternak babi. Saudara, kalau mau tahu baunya kayak gimana, waduh. Itu orang baru datang itu pasti muntah-muntah.
Tapi karena tiap hari tinggal di situ sudah nggak lagi bau. Sudah terbiasa tiap hari menghirup. Gitu. Baru kalau orang dari Jawa atau dari Surabaya, dari mana datang, itu muntah-muntah. Loh kenapa kok muntah-muntah? Baunya nggak kuat. Yang udah lama tinggal di situ. Wah, ini adalah aroma tiap hari. Kasurnya busa, saya dulu perintisan di situ itu kasurnya busa, cuman modal kipas angin. Saudara, tapi kalau doa revival meeting, oh jangan. Makanya hari Rabu ini ikut konser doa, katakan amin. Itu kalau revival meeting kita itu garuk-garuk karpet tuh saudara. Wah, pukul-pukul karpet minta-minta revival, mereka ngotot mengerang. Minta jiwa-jiwa, minta revival. Jangan sampai kita gereja tambah diberkati, fasilitas tambah baik, tapi kita sudah kehilangan pengalaman dengan Roh Kudus itu. Kita udah gak lagi doa seputus asa itu minta kuasa Allah bekerja di tengah kita. Apa yang kurang di gereja masa kini? Pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Katakan amin. Kita ini butuh kehidupan rohani. Gereja kita, GMS, itu manajemennya tambah bagus. Organisasi kita itu tambah bagus, tambah rapi. Tapi manajemen itu tidak mendatangkan kehidupan. Memang itu menolong. Ya, gereja kita juga hari ini, saudara, kalau kita bisa merintis kemana-mana, itu karena kita secara finansial ini juga, kita nggak yang punya segalanya, tapi kita ini hari ini cukup punya kasih karunia untuk merintis. Untuk merintis itu nggak pakai daun, saudara. Butuh dana. Sekali merintis buka gereja baru, itu sudah hitungannya M ke atas. Yang paling simpel, yang paling kecil, yang paling itu hitungannya sudah kelihatan beberapa M gitu sudah. Makanya untuk jiwa-jiwa perintisan itu mendirikan gereja-gereja itu butuh dana. Sekalipun kalau gereja kita ini diberkati, tapi kekuatan uang itu tidak boleh menggantikan kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Leadership kita juga tambah bagus. Kepemimpinan kita. Full time-nya. Puji Tuhan untuk itu. Tapi itu gak boleh menjadi substitusi dari kuasa Roh Allah. Nah makanya jangan sampai jadi sardis. Kelihatannya hidup, tapi mati. Dan semua pekerjaan dilakukan gak pernah komplit di mata Tuhan. Gak pernah sempurna. Karena apa? Karena semuanya daging. Nah itu sebabnya saudara, kita butuh pengalaman kepenuhan Roh Kudus. Gereja itu butuh pengalaman ini. Ada amin. Gereja harus terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Coba kita buka Kisah Rasul 1 ayat Kisah Rasul 8. Ayatnya yang ke 14 sampai 17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sampai sini. Tanah Samaria itu menerima Injil gara-gara Filipus khotbah di situ memberitakan Injil. Banyak orang dilepaskan dari kuasa gelap, ngalami kesembuhan. Akhirnya mereka bertobat, memberi diri, mereka dibaptis. Dengan kata mereka lahir baru. Waktu gereja pusat, gereja Yerusalem mendengar tanah Samaria menerima firman, diutus 2 petingginya, yaitu Rasul Petrus dan Yohanes, diutus khusus ke situ dengan sebuah tujuan supaya mereka berdoa untuk mereka melepaskan Roh Kudus. Kenapa mereka diutus untuk berdoa supaya mereka beroleh Roh Kudus? Ayat 16, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Dikatakan tidak. Karena Roh Kudus itu belum turun di atas. Katakan di atas. Di atas seorang pun di antara mereka. Coba minta akuannya lagi. Oke. Saudara, ketika Anda percaya Yesus lahir baru, di dalam diri Anda ada Roh Kudus. Seperti ini. Jadi Roh Kudus ada di dalam diri Anda. Katakan di dalam.
Dan Roh Kudus itu bukan size, bukan ukuran. Dia itu pribadi utuh. Jadi waktu Anda terima Yesus, ada pribadi utuh, penuh dalam hidup Anda. Anda nggak bisa berkata bahwa, Pastor Fuji saya belum dibaptis Roh Kudus, tapi saya udah lahir baru. Makanya Roh Kudusnya itu cuma 1/4. Enggak, Roh Kudus itu bukan ukuran. Roh Kudus itu ada diam dan dia utuh. Lalu kenapa Rasul Petrus dan Yohanes diutus ke situ? Karena Roh Kudus belum turun di atas. Katakan di atas. Mereka sudah punya Roh Kudus di dalam. Itu bicara tentang kesetiaan Tuhan. Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Katakan amin. Tapi Roh Kudus di atas itu bicara tentang dominasi Roh Kudus. Atau Roh Kudus itu mengendalikan atau menguasai hidup seseorang sepenuhnya. Itu bicara tentang kekuasaannya. Saudara. Nah, jadi itu ilustrasinya seperti ini loh. Kalau Anda sudah terima Yesus, itu Roh Kudus itu ada di dalam gelas ini. Penuh seperti ini. Tapi waktu Anda dibaptis Roh Kudus turun di atas saudara, itu Roh Kudus berkuasa atasmu. Itu seperti gelas ini kecemplung di samudera atau lautan lepas. Sehingga seluruh keberadaan gelas ini dikuasai, ditenggelamkan, dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Allah. Jadi bedanya beda dimensi. Makanya kalau hari ini Anda sudah lahir baru tapi belum penuh dengan Roh Kudus, belum dibaptis Roh Kudus maksudnya. Anda perlu untuk apa? Dibaptis Roh Kudus. Mintalah untuk Anda cari tahu bagaimana cara terimanya. Minta dirimu untuk didoakan, katakan amin. Saudara, karena ini beda dimensi. Saudara, rasul-rasul di zaman Kisah Rasul atau murid-murid Yesus zaman Kisah Rasul, zaman gereja mula-mula, mereka semua dibaptis Roh Kudus. Dan dibaptis Roh Kudus itu ada tanda kelihatannya. Katakan tanda kelihatan. Yaitu bahasa roh. Itulah yang bisa membedakan. Tanda kelihatan, katakan tanda kelihatan sekali lagi. Itu sama seperti Bapak Ibu, kalau Anda itu lagi radang, entah di tenggorokan, entah di pencernaan, atau entah di paru-paru, atau Anda itu luka terus infeksi. Tanda yang muncul itu apa saudara? Demam. Nah, 3 minggu yang lalu saudara, saya liburan kan, pelayanan sekaligus liburan ke Manado, Sulawesi Utara. Ya, singkat cerita saya pergi diajak makan gitu ya, dan saya pergi menapak tilas lah ke tempat-tempat yang saya dulu pernah kunjungi. Saya mau ke sini, waduh itu ada satu restoran di tengah-tengah antara Manado dan Tomohon. Saya makan tikus, ular, tikusnya enggak. Terus ada keong, ada kerang, mus macem-macem lah ada. Pokoknya agak aneh-aneh gitu ya. Saya nggak ngerti apakah entah karena makanan atau apa. Sorenya karena saya ada sesi dengan leaders. Sorenya itu saya menggigil. Tiba-tiba saya maju panggung itu saya kedinginan. Kedinginan itu sampai mulut saya bergetar sampai nggak bisa ngomong. Lalu apa? Sekujur tubuh saya itu bisa goyang-goyang. Saya khotbah ini goyang-goyang sendiri. Karena kedinginan, saya minta AC dimatiin kok dingin sekali. Ternyata itu AC-nya udah mati, udah panas. Saya udah minta matiin. Ternyata saya itu menggigil karena tubuh saya shock. Akhirnya waktu saya sudah mual, gak kuat lagi berdiri, saya tutup gitu ya. Lalu saya lari langsung dibawa ke hotel, saya langsung hotel itu AC-nya mati, saya 3 jam, 4 jam itu gigil padahal sudah gak ada AC. Gitu ya, sepanjang malam saya ngalami kayak meriang atau demam begitu ya. Gak tahu entah kenapa ada kena bakteri atau kena virus atau kena apa. Tapi puji Tuhannya besoknya karena saya harus khotbah 4 kali. Pagi-paginya setelah malamnya itu saya banyak menggigau katanya. Karena kayak tubuhnya itu lagi perang. Besok paginya saya bangun, saya mengepalkan tangan. Saya bisa kepalkan tangan, gak lemes nih. Saya bisa khotbah. Makanya dari semalam saya ngomong bahwa saya tetap besok khotbah walaupun tubuh saya begitu. Itu reaksi dari tubuh, ada tanda yang kelihatan. Berarti ada something wrong dengan tubuh saya. Entah keracunan, entah apa, saya gak ngerti. Gitu ya. Nah, kalau Anda ngalami baptisan Roh Kudus, tanda yang kelihatan adalah Anda akan berbahasa roh. Ada karunia berbahasa roh, ada dorongan untuk Anda ngomong sesuatu yang
Itu bukan bahasa Indonesia, bukan dorongan ya. Tetap Anda yang mengatakannya, tapi ada dorongan untuk ngomong. Jadi nggak otomatis, nggak dalam suasana pengurapan tertentu mungkin bisa bergetar sendiri, tapi jangan cari manifestasinya. Responnya aja dorongan untuk ngomong. Tapi banyak orang Kristen keliru di sini. Banyak orang motivasinya ketika mau dibaptis Roh Kudus adalah, kenapa kok mau dibaptis Roh Kudus? Supaya bisa bahasa roh. Itu separuh kebenaran. Saudara, Anda dibaptis Roh Kudus itu tandanya adalah bahasa roh. Tapi tujuan Anda dibaptis Roh Kudus itu bukan supaya sekedar bisa bahasa roh. Katakan amin. Bahkan buah dari baptisan Roh Kudus itu bukan cuma sekedar bisa bahasa roh. Amin saudara. Apa buahnya? Kalau Anda dipenuhi Roh Kudus seperti saya dulu awal-awal dibaptis Roh Kudus. Saya by the way, saya terima baptisan Roh Kudus itu enggak spektakuler. Saya di kamar. Saya di kamar saya sendiri dan enggak ada manifestasi. Pokoknya saya melangkah dengan iman, saya berdoa, saya minta, lalu saya ngomong. Lalu pikiran saya ngomong, kamu gila, kamu niru-niru. Tiba-tiba ada suara Roh Kudus ngomong, masa sih kamu minta ikan dikasih ular? Ya, terus berdoa. Saya berdoa itu manual, enggak otomatis. Berdoa, saya pokoknya berkata-kata sesuatu. Loh, langsung pikiran saya ngomong, itu niru-niru kamu. Terus berdoa, karena rohmu yang berdoa. Tapi setelah itu, saya pergi ke bukit doa. Doa itu, tahu gak, doa itu 10 jam non-stop nyembah. Suster di rumah, pembantu, tukang taksi, tukang sapu, teman kuliah, ya tukang tambal ban, saya injili. Nggak tahu itu tiba-tiba bisa kerohanian, itu bisa, itu efek dari baptisan Roh Kudus. Katakan amin. Bukan cuma sekedar bahasa roh. Ada amin? Saudara, karena ketika Anda dibaptis Roh Kudus, pasti kalau Anda dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus, pasti ada sesuatu yang, ini loh, orang kalau penuh dengan Roh Kudus itu pasti ada sesuatu yang extraordinary atau sesuatu yang ilahi muncul. Saya mau kasih contoh. Contoh yang pertama. Di Alkitab ketika Roh Allah berkuasa atas Simson. Ada kata-kata Roh Allah berkuasa atas Simson. Simson itu jadi kuat. Kayak Incredible Hulk. Saudara, yang Anda lihat itu cerita fiksi yang Anda lihat di movie-movie itu terjadi benar di Alkitab. Dia bisa bunuh ribuan musuh hanya dengan rahangnya singa kalau nggak salah ya. Pokoknya sekali satu lawan ratusan prajurit, saudara. Tapi apa yang terjadi coba lihat. Waktu Roh Allah meninggalkan Simson. Apa yang terjadi? Dia jadi bahan guyonan. Jadi badut, jadi pelawak, lemah. Dia jadi bahan olok-olok orang Filistin, matanya dibutakan. Betul? Tapi ujungnya ketika dia bertobat dan rambutnya sudah tumbuh sebagai simbol kenasirannya. Lalu dia berseru kepada Tuhan seolah-olah dia itu berkata, Roh Allah penuhi aku sekali lagi. Aku bertobat. Dia ngalami kepenuhan ulang. Apa yang terjadi setelah dia ngalami kepenuhan ulang? Dia membunuh musuh lebih banyak daripada semasa dia hidup. Sayangnya dia juga ikut mati waktu itu. Saudara, kalau Anda ngomong aku penuh Roh Kudus tapi gak ada sesuatu yang extraordinary atau ilahi muncul, berarti Anda cuma merasa penuh Roh Kudus. Contoh yang lain dalam perjanjian baru adalah Petrus. Petrus itu koar-koar. Sekalipun yang lain tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Sekalipun yang lain lari, aku tidak. Ya, bahkan aku siap mati bersama denganmu. Petrus ngomong begitu. Dengan kata lain, kalau ada orang mau membunuhmu, Yesus, langkai mayatku, aku siap mati bersamamu. Itulah maksudnya. Ya, waktu Yesusnya beneran ditangkap, saudara, Petrusnya sempat kabur kan. Tapi setelah itu sebetulnya dia itu masih mencoba untuk melakukan apa yang dia katakan. Dia mengikut Yesus dari jauh. Dia masih mau menggenapi apa yang dia katakan. Dia tidak meninggalkan Yesus. Dia ikut. Tapi ujungnya gagal juga. Gara-gara seorang hamba perempuan berkata, loh dari logatmu, dari aksenmu, kamu ini kan pengikutnya Yesus. Disitulah Petrus menyangkal Yesus 3 kali sambil sumpah serapah. Saudara, gagal juga akhirnya. Tapi guess what happened ketika
Pantekosta terjadi. Dia penuh dengan Roh Kudus. Kenapa sih kok Petrus itu menyangkal Yesus? Takut sebetulnya. Takut dibunuh seperti Yesus, takut ditangkap sama seperti Yesus. Takut dihukum seperti Yesus. Tapi ketika dia kepenuhan Roh Kudus, dia bisa bangkit khotbah di hadapan ribuan orang. Sambil berkata terus terang. Salah satu kutipannya itu ngomong gini, Yesus yang engkau salibkan itu. Berani banget saudara. Sebelumnya itu gak berani bahkan mengakui Yesus itu guruku. Kali ini dia bangkit ngomong, Yesus yang engkau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dan ribuan orang itu tergugah hatinya dan 3.000 orang dibaptis. Keberanian dari mana? Dari mana kuasa perkataannya? Orang dia ini sebelumnya pecundang kok, sebelumnya penakut. Dari mana keberanian itu? Kepenuhan Roh Kudus. Katakan amin. Di Kisah Rasul 4 waktu Petrus ditangkap, disidang oleh Mahkamah Agama. Dikatakan penuhlah Petrus dengan Roh Kudus. Lalu berkata, Petrus itu tiba-tiba penuh dengan Roh Kudus dan berani menghadapi sidang. Orang kalau kepenuhan Roh Kudus pasti ada sesuatu yang ilahi muncul. Yang pecundang jadi berani. Ya, yang dulunya kalah jadi menang. Yang dulunya penakut jadi penuh dengan keberanian. Yang dulunya gak bisa ngampuni, bisa ngampuni. Yang dulunya gak bisa meninggalkan dosa, akhirnya bisa meninggalkan dosa. Katakan amin. Yang dulunya suka omong kotor, sekarang bisa lepas dari omong kotor. Berhenti ngomong kotor. Yang dulunya mencuri, sekarang kerja dengan rajin. Itulah efek dari baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Katakan amin. Nah, di sini menjelaskan Bapak Ibu. Di sini menjelaskan bahwa baptisan Roh Kudus itu pengalaman sekali seumur hidup. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu harus menjadi pengalaman setiap hari. Jadi bagi Anda yang sudah dibaptis Roh Kudus, dulu pertama kali Anda mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, itu adalah pengalaman supranatural sekali seumur hidup. Itu pengalaman tak terlupakan, katakan amin. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu harus setiap hari. Amin. Yang belum dibaptis Roh Kudus, hari ini nanti di ujung kebaktian ini saya akan doakan. Supaya ini menjadi pengalaman pertamamu. Ya. Jangan tolak baptisan Roh Kudus. Karena apa? Sayang sekali karena ini janji Bapa bagi Anda. Loh Pastor Fuji, apakah orang Kristen harus dibaptis Roh Kudus? Ini bukan masalah harus atau tidak. Karena Tuhan gak pernah memaksa. Tapi kalau Anda gak terima baptisan Roh Kudus, Anda menjadi sayang sekali. Ini adalah janji gratis dari Bapa. Anda perlu haus, bukan harus, tapi haus untuk menerimanya. Katakan amin. Nah, tapi bagi Anda yang sudah berbahasa roh, berarti Anda pernah mengalami pengalaman. Tapi gara-gara Anda bisa berbahasa roh, bukan berarti hari ini Anda penuh dengan Roh Kudus loh. Saudara, bahasa roh itu memang bermanfaat. Ketika Anda terima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh itu akan menjadi bahasa doa. Katakan bahasa doa. Dan itu banyak manfaatnya. Satu kali pernah, saya ceritakan ya, pernah ada satu kali pengalaman saya saat teduh di sekretariat di Manado waktu itu. Saya kalau saat teduh itu di ruang atas, itu enak, suaranya bisa menggaung. Jadi kalau saya nyanyi itu suaranya bisa, yang gak seberapa merdu jadi merdu. Biasanya saya itu nyanyi lagu-lagu cinta gitu ya. Lagu cinta, lagu kasih, ku angkat hatiku. Lagu kasih, tapi satu momen, tiba-tiba saya kok terdorong, tiba-tiba ada dorongan untuk berbahasa roh. Dan bahasa rohnya itu intens, kayak orang perang gitu loh. Oh, sampai teman-teman di bawah, di sekret yang tinggal di bawah itu, kok Fuji lagi ngapain tuh? Kok doanya kencang banget, kok doanya intens banget. Orang tiba-tiba suasananya itu mencekam. Saya nggak ngerti saya doa untuk apa. Karena waktu kita berdoa dengan bahasa roh kita ini nggak ikut berdoa, tapi roh kita bersama dengan Roh Kudus berdoa untuk sesuatu yang akal budi kita nggak pahami. Saya nggak ngerti ini berdoa untuk apa, tapi saya kok kepengen berdoa terus. Sampai satu titik berhenti, besok paginya saya khotbah. Ternyata waktu selesai saya khotbah, banyak orang itu teriak-teriak manifestasi karena kelepasan dari kuasa gelap. Dari situ saya tahu, oh ternyata kemarin malam saya berdoa untuk ini. Istri saya itu juga sering ada sebuah momen itu, kok hati saya kayak rasa sesak, kayak
kayak ditekan gitu, lalu saya kayak kepengen bahasa roh, tapi saya nggak ngerti berdoa untuk apa. Dia akhirnya di mana dia berdoa bergumam, kayak dia, saya nggak ngerti berdoa untuk apa. Tapi kalau Anda didorong begitu, berdoa aja. Karena bisa jadi Anda lagi berdoa untuk keluarga Anda yang lagi dalam mara bahaya. Anda nggak ngerti keluarga Anda atau siapa yang Anda doakan. Atau Anda lagi bersyafaat untuk seseorang. Atau Anda lagi bersyafaat untuk saya. We never know. Roh Kudus bersama dengan roh kita berdoa dengan keluhan yang tak terucapkan. Untuk hal-hal yang akal budi kita nggak mampu pahami. Makanya banyak manfaatnya. Ketika Anda menyembah juga sama. Ada momen-momen ya Anda bisa menyembah bermazmur. Gitu ya. Naikkan pujian. Tapi ada sebuah momen hati Anda itu sudah nggak lagi bisa bermazmur. Gitu, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, Anda bisa bermazmur dengan apa? Berbahasa roh. Itu roh Anda memuliakan Allah. Itu seperti itu bahasa rahasia langsung Anda spirit dengan Tuhan. Makanya bahasa roh itu penting sekali, banyak manfaatnya. Tapi sekalipun Anda pernah mengalami baptisan Roh Kudus dan Anda pernah berbahasa roh, belum tentu Anda tiap hari berbahasa roh. Belum tentu Anda memanfaatkan. Dan belum tentu juga Anda penuh dengan Roh Kudus. Saudara, nah disitulah makanya ada banyak orang-orang Kristen yang berbahasa roh jadi batu sandungan. Ya orang-orang yang rada nggak ngerti tentang bahasa roh akhirnya apa? Ngapain berbahasa roh? Lihat tuh tetanggaku berbahasa roh tapi juga nipunya tetap jalan. Tetap selingkuh, hidupnya nggak berubah. Akhirnya apa? Yang disalahkan karunianya. Jangan salahkan karunianya. Itu kudus daripada Allah. Katakan amin. Salahkan oknumnya. Jangan tolak karunianya. Kalau Anda lihat ada orang berkarunia, hidupnya nggak benar, jangan tolak, jangan judge karunianya. Lalu Anda menutup pintu. Jangan. Saudara. Nah itu berarti ada orang yang berbahasa roh, tapi nggak lagi penuh dengan Roh Kudus. Kalau Anda penuh dengan Roh Kudus, saudara, dosa nggak lagi jadi bagian dari kehidupan normal. Katakan amin. Nah disinilah menjelaskan Bapak Ibu. Kenapa dulu Anda bisa ngampuni orang? Kenapa dulu Anda bisa tinggalkan dosa? Zaman dulu itu ada orang kasih segebok untuk dibakar. Dibungkus plastik hitam. Itu isinya CD-CD, film-film yang ya kayak gitulah. Majalah-majalah dan sebagainya dibakar. Ada orang itu langsung ekstrim, wah diserahkan semua media-media itu. Ya, ada orang yang lepas rokok gampang, berhenti omong kotor gampang, tinggalkan teman-teman yang teman-teman yang nggak benar, ya dari komunitas yang nggak benar keluar gitu aja. Kok bisa? Kok sekarang kok nggak bisa? Dulu Anda bisa lepas rokok, sekarang malah Anda kesulitan. Dulu Anda bisa tinggalkan dosa, sekarang Anda sulit untuk mengatasi godaan. Dulu bisa hidup kudus, sekarang Anda kompromi. Dulu Anda bisa on fire, ya ikut CG apa berapi-api, sekarang Anda padam. Dulu kenapa bisa ngampuni dengan mudah, sekarang sulit Anda ngampuni orang. Why? Itu sebetulnya menjelaskan, dulu Anda pernah penuh dengan Roh Kudus, sekarang Anda nggak lagi penuh. Dulu Anda kenapa bisa ngampuni, bisa hidup kudus, tinggalkan dosa, berhenti omong kotor, lepas rokok. Kenapa bisa lakukan itu? Karena Anda dulu penuh dengan Roh Kudus. Sekarang Anda nggak lagi penuh. Terus apa Pastor Fuji esensi dari baptisan Roh Kudus? Bukan cuma sekedar bahasa roh. Esensi dari baptisan Roh Kudus itu Efesus 5 ayat 18. Coba kita lihat. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kalau Anda lagi mabuk anggur, Anda sedang dikuasai oleh anggur. Anda berada di bawah pengaruh alkohol. Anda dikendalikan alkohol. Kata penuh dengan Roh Kudus dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu dikatakan hendaklah kamu dikuasai oleh Roh Allah. Jadi ketika Anda penuh dengan Roh Allah, penuh dengan Roh Kudus berarti Anda berada di bawah pengaruh Roh Kudus. Anda dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Anda dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Itulah esensinya, katakan amin. Jadi penuh dengan Roh Kudus itu bukan Anda mendapatkan lebih banyak Roh Kudus,
Tapi lebih tepatnya adalah Roh Kudus mendapatkan lebih banyak daripada Anda. Banyak orang keliru, mirip ini. Efeknya sama tapi beda. Penuh dengan Roh Kudus itu bukan berarti Anda mendapatkan lebih banyak Roh Kudus. Tapi Roh Kudus mendapatkan lebih banyak daripada Anda. Kalau Anda mau dipenuhi dikuasai Roh Kudus berarti Anda harus berserah. Anda perlu membuka diri kepada Roh Kudus. Anda perlu mengizinkan Roh Kudus itu menguasai seluruh aspek kehidupan Anda. Banyak orang Kristen itu hanya bergantung sama Roh Kudus. Membuka pintu sama Roh Kudus hanya di area rohani. Kalau pas mau pelayanan bergantung sama Roh Kudus. Tapi di area bisnis, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, kehidupan sehari-hari, dia tutup pintu. Cuman kalau masalah CG, ya masalah pelayanan, dia buka pintu sama Roh Kudus. Ya, maka Anda hanya mendapatkan Roh Kudus hanya satu aspek dalam kehidupan Anda, yaitu pelayanan. Kalau Anda berserah, Anda tidak menentang Roh Kudus, Anda membuka diri dan Roh Kudus itu Anda izinkan masuk, mengendalikan, menguasai seluruh aspek kehidupan Anda, maka sebanyak itulah Anda akan mendapatkan Roh Allah dalam hidup Anda. Katakan amin. Jadi kuncinya Anda penuh dengan Roh Kudus adalah bukan seberapa banyak Anda mendapatkan Roh Kudus, tapi seberapa banyak Roh Kudus mendapatkan diri Anda. Katakan amin. Saya dengan cepat, waktu saya sudah habis. Ada 3 hal yang saya perlu address, bagaimana supaya penuh dengan Roh Kudus. Bagi Anda yang belum dibaptis Roh Kudus, yang pertama, catat baik-baik. Maupun yang sudah penuh dengan Roh Kudus tapi sudah nggak lagi penuh. Anda perlu percaya. Bagi yang belum dibaptis Roh Kudus, Anda perlu percaya bahwa Roh Kudus tersedia bagimu. Baptisan Roh Kudus itu berlaku bagimu bahkan untuk generasi yang akan datang. Saat ini, banyak orang itu gak percaya bahwa Roh Kudus berlaku sampai hari ini. Itu hanya di zaman Kisah Rasul. Itu gak berlaku bagiku. Itu hanya berlaku bagi orang-orang khusus. No. Roh Kudus itu janji Bapa yang diberikan ke atas semua manusia. Katakan amin. Jadi hari ini Anda harus percaya bahwa Roh Kudus itu disediakan bagimu. Baptisan Roh Kudus itu Tuhan sediakan bagimu. Katakan amin. Anda harus percaya bahwa baptisan Roh Kudus itu dari Tuhan. Karena ada orang-orang yang mengira bahwa bahasa roh, baptisan Roh Kudus itu dari setan. Itu pekerjaan setan. Nah, kalau Anda mempercayai itu menjadi sebuah penghalang. Karena Anda jadi apa? Menutup diri atau skeptik. Anda harus terbuka sama baptisan Roh Kudus. Saudara. Yang kedua, yang tadi untuk orang yang dibaptis Roh Kudus ya. Yang belum dibaptis Roh Kudus. Bagi yang sudah pernah dibaptis Roh Kudus tapi nggak lagi penuh dengan Roh Kudus. Anda juga harus percaya bahwa Anda juga bisa mengalami kepenuhan ulang. Sama seperti Simson. Sama seperti zaman gereja mula-mula itu umat Tuhan di Kisah Rasul 2 itu dipenuhi Roh Kudus. Di Kisah Rasul 4 itu mereka itu dianiaya dan mereka berdoa. Lalu mereka dipenuhi ulang sampai tempat mereka berdoa itu goyang. Jadi intensitasnya tambah kuat. Saudara. Berarti Anda yang dulunya pernah penuh tapi sekarang gak lagi penuh dengan Roh Kudus. Anda juga bisa dipenuhi ulang. Katakan amin. Yang kedua, kalau yang pertama percaya, kedua bertobat. Bereskan hati. Saudara, satu momen saya pernah doakan orang di dalam waktu itu sekitar 15-20 orang. Saya ambil gitar, kita nyembah. Mereka itu mau saya berdoakan kepenuhan Roh Kudus. Saudara, itu hadirat Tuhan waktu nyembah itu kental sekali sampai saya langsung saya minta mereka angkat tangan lalu saya lepaskan Roh Kudus. Banyak orang langsung terima tanpa khotbah loh. Tapi masih ada beberapa orang yang bingung. Akhirnya selesai saya penyembahan, hadirat Tuhan kental sekali, lalu saya jelaskan bagaimana cara terimanya dan sebagainya. Waktu mereka udah ngerti, saya dorong mereka terima dengan iman. Itu gimana caranya? Kita menyembah lagi, ya. Lalu saya kasih kata kunci, terimalah Roh Kudus. Lalu mereka mulai buka mulut mereka dan mereka mulai mengatakan, mereka nggak nunggu ada manifestasi, tapi mereka mulai melangkah dengan iman dengan buka mulut dan mengatakan bahasa-bahasa baru. Tiba-tiba waktu mereka buka mulut, mereka nggak bisa berhenti karena ada dorongan untuk terus ngomong, untuk mereka terus ngomong berdoa terus. Nggak bisa dihentikan. Saya itu sampai 3 kali saya
habis nyembah ya, ini saya rasa udah cukup lama ini kita nyembah. Mereka berbahasa roh terus. Saya ngomongin, terima kasih Bapak di dalam nama Yesus, terima kasih buat hari ini. Wah mereka tetap, ya udahlah, kita nyembah lagi, gak apa-apa, gak bisa dihentikan soalnya. Untuk kedua kali saya rasa udah cukup. Terima kasih Bapak di sorga, saya kenceng. Terima kasih buat hari ini, dengan harapan mereka mereda ini, saya mau udah tutup gitu kan. Mereka tetap, kenceng, mereka tetap meluapkan. Ya sudah silakan, saya nyembah lagi gitu ya. Beberapa menit, 5 menit, 10 menit. Baru yang ketiga, terima kasih Bapak di sorga, baru mereka, oke. Gitu ya. Nah setelah selesai, ternyata ada satu anak perempuan, seorang perempuan, masih belum juga terima. Loh padahal semuanya udah terima loh. Setelah didekati oleh beberapa tim kami karena ini perempuan, jadi ternyata anak ini pahit sekali sama papanya. Dia gak bisa ngampuni papanya. Ternyata kepahitan itulah penghalang dia menerima baptisan Roh Kudus. Akhirnya kita layani, kita minta dia untuk lepaskan pengampunan. Waktu dia lepaskan pengampunan itu emosinya pecah. Itu teriakannya itu kayak orang miris gitu. Orang benar-benar waduh udah. Itu beban emosi bertahun-tahun itu lepas pecah. Dia ngampuni itu sambil teriak-teriak. Tapi setelah itu, waktu ditumpang tangan, anak ini langsung berbahasa roh. Anda perlu bereskan hati. Dari kepahitan, kekecewaan, atau dosa yang tidak diakui. Anda masih simpan dosa, membenarkan diri dan sebagainya. Itu penghalang Anda terima baptisan Roh Kudus. Saudara, Anda perlu bereskan. Percaya, bertobat dan bereskan. Ya, bagi yang sudah pernah baptisan Roh Kudus tapi nggak lagi dikuasai Roh Kudus, Anda hanya bisa berbahasa roh tapi nggak lagi penuh, Anda juga perlu bertobat. Kalau Anda ingin dipenuhi ulang, bertobat dari kalau Anda meninggalkan cinta mula-mula, bertobat dari itu. Ya, kalau Anda mulai mengandalkan kekuatan daging untuk setia sama Tuhan, bertobat dari situ. Kalau Anda mulai kompromi dengan dosa, bertobatlah. Ada amin? Yang terakhir, saudara. Kalau yang kedua adalah bertobat, yang ketiga adalah Anda perlu haus dan lapar. Anda perlu menginginkan di tempat di mana ada kehausan dan kelaparan, di situ Roh Allah bergerak. Spon mana yang lebih menyerap air, yang kering atau yang basah? Yang kering. Anda perlu merindukan, Anda perlu minta, Anda perlu cari, Anda perlu ketok pintu. Karena barang siapa minta, dia akan mendapat. Barang siapa mencari, dia akan menemukan. Barang siapa mengetuk pintu, pintu akan dibukakan. Bapak manakah kalau anaknya minta ikan, minta telur, dikasih ular atau kalajengking? Kalau Bapa yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anaknya, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Ekspresi orang haus dan lapar itu minta. Katakan amin. Makanya kalau ada orang tanya, haruskah aku dibaptis Roh Kudus? Ini bukan masalah harus. Hauskah Anda? Kalau Anda haus, Anda pasti minta. Katakan amin. Anda pasti akan datang kepada Yesus dan aku mau minum Tuhan. Anda perlu haus dan lapar. Saudara, itu sama seperti Anda datang ke resepsi, tuan rumah kasih Anda makanan prasmanan, makanlah sepuasnya tapi Anda kenyang. Kalau Anda nggak nafsu makan, Anda cuma ambil sedikit. Tingkat kelaparan Anda, tingkat kehausan Anda menentukan seberapa banyak Anda akan menerima Roh Allah. Ada amin? Amin saudara. Mari tutup Alkitab Anda. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more. Mari saya undang bangkit berdiri bersama. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit.
Yang wanita berdoa, yang pria naikkan pujian ini dengan hati yang haus. Katakan, yes God. Lihat umatmu ya Tuhan hari ini haus kepadamu. Yang pria berdoa, yang wanita naikkan pujian ini. Yes God. Flow in this place, Holy Spirit. Amen. Saya rasakan hadirat Tuhan semakin kuat di tengah kita. Yes God. Bersama-sama. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying for more. Come Holy Spirit, fall in this place. Fall in this place. I need more and more of you.
Allah di tengah kita. Terbukalah. Penuh dengan Roh Kudus. Mengalir. Haleluya. Ini, saya tahu Roh Allah ada di tengah kita. Kalau Anda rindu dibaptis Roh Kudus, angkat dua buah tanganmu. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus, aku haus, aku rindu, baptis aku dengan Roh-Mu. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, dengan tanda berbahasa lidah. Hari ini aku percaya ketika aku minta dan haus, Engkau akan bergerak. Di dalam nama Yesus, siap-siap saya akan lepaskan. In Jesus name. Bapak Ibu yang ada di samping kanan kiri bisa arahkan tangan untuk mereka yang mengangkat tangan. Oh raba kabar raba 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 raba, siap-siap. Di dalam nama Yesus. Terimalah Roh Kudus. Penuh. Terima. Terima. Receive. Receive. In the name of Jesus. Receive. Terima. Mengalir. Mengalir. Haleluya. Haleluya. Seluruh umat Tuhan yang haus, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Roh Kudus penuhi mereka hari ini. Mengalir dari ujung rambut sampai ujung kaki. Receive, terimalah, terima, receive in Jesus name. Yes God. Hallelujah. Oh yeah, feel us again. Feel us again. Feel us one more time. Feel us now. Feel us now. Holy Spirit. Feel us again. Feel us one more time. Feel us now. Feel us again. Feel us one more time. Feel us now. Oh, feel us again. Feel us one more time. Feel us now. Oh, feel us again. Feel us one more time. Feel us now. In Jesus' name. In Jesus' name. Holy Spirit, feel us again. Feel us one more time. Feel us now.
Come Holy Spirit, fall in this room. I need more and more Of you, Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out For more, Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out For more and more of you. Kau meteraikan firman-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa biar umat Tuhan di gereja ini penuh dengan Roh Kudus. Pengalaman kepenuhan terjadi berulang-ulang. Terima kasih Bapa. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.